这个世界是什么模样？走过山水一程梦一场，那迎风呐喊的海浪，要多久多久才会遇上？那深埋心底的愿望，要多久多久才会登场？沿途一身泥泞跌撞的越来越回去的泪，才能淹没了脆弱。你发誓更勇敢，一生与梦，别怕未来的模样不负曾经的凝望。有多少理想，就有多少次穿肠，那沿途的风浪，也不过就这样。这一路光景有你在身旁。 Selamat datang di Bangkobel Donghua. Sebelum lanjut ke alur cerita, support channelnya dulu ya sahabat Donghua, dengan cara klik tombol subscribe dan like videonya. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi hayu kita simak. Soul Land 2 Chapter 5.2. Chapter 5.2, pandangan pertama melalui gerbang. Oh, benar, Saudara Junior. Tidakkah Anda mengatakan bahwa Anda tidak jelas tentang berapa lama Anda dapat mempertahankan berbagi deteksi spiritual Anda? Mengapa kita tidak bereksperimen untuk melihatnya? Ini akan berhubungan dengan kerja sama kami di masa depan selama pertempuran, serta membiarkan Anda memahami kemampuan Anda sendiri, dan membiasakan Anda dengan keterampilan baru Anda. Petik 2. Di bawah saran Bei, Huo Yuhao merilis berbagi deteksi spiritualnya sekali lagi. Cahaya keemasan samar berkedip keluar dari matanya, dan gambar 3 dimensi yang radius 30 meter muncul di dalam pikirannya dan Bei. Berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao tanpa cacat, dan mampu membedakan dengan jelas setiap perubahan halus dalam radius 30 meter itu. Semakin Bei mengalaminya, semakin heran dia. Berbagi deteksi spiritual ini bukan hanya keterampilan deteksi tambahan, tetapi seperti otak lain baginya untuk mengambil keputusan. Setiap detail setiap menit dalam radius 30 meter pada dasarnya telah terungkap, dan sama sekali tidak ada sudut mati. Sementara dia berada di bawah pengaruh skill ini, seolah-olah dia memiliki mata yang tak terhitung jumlahnya yang mengamati situasi dari berbagai sudut dengan tingkat kehati-hatian tertinggi. Hal yang membuatnya semakin heran adalah bahwa Huo Yuhao tampaknya sangat santai sementara dia mengaktifkan keterampilan jiwa ini, dia bahkan belum menunjukkan bekas kelelahan. Sementara mereka berbagi efek berbagi deteksi spiritual, mereka bahkan bisa merasakan beberapa perubahan yang terjadi di dalam tubuh Tang Ya ketika dia bergabung dengan cincin jiwanya. Sosok Tang Ya tampaknya menjadi lebih ramping, namun auranya menjadi lebih kaya dan lebih kuat dengan kecepatan yang menakjubkan. Ada juga kilau yang muncul di kulitnya, sementara ki dan darahnya menjadi lebih bersemangat. Dalam sekejap mata, 15 menit telah berlalu, namun wajah Huo Yuhao hanya berubah sedikit pucat. Bei dalam hati tersentak dengan pujian. Keterampilan spiritual yang bertahan begitu lama, itu sudah cukup untuk digunakan dalam pertempuran. Selain itu, tidak hanya berbagi deteksi spiritual Little Yuhao dapat digunakan di medan perang, itu juga memiliki banyak kegunaan lainnya. Sebagai contoh, ketika mereka berada dalam petualangan berbahaya atau berburu binatang buas, ini adalah kemampuan yang jarang terlihat dan sangat praktis. Akhirnya, setelah Huo Yuhao mempertahankan keterampilannya selama hampir 1 jam, ia tidak dapat bertahan lagi. Tubuhnya berkedip ketika dia mengakhiri berbagi deteksi spiritual. Dia merasakan rasa sakit di benaknya, dan rasa pusing yang kuat hampir membuatnya jatuh. Dia buru-buru duduk dalam posisi bersila, dan segera mulai bermeditasi untuk memulihkan kekuatan jiwanya yang hilang dan kekuatan spiritual. Ini bukan pertama kalinya Huo Yuhao mengalami rasa sakit yang pahit karena cerukan kekuatan spiritualnya. Perasaan pikirannya menjadi kosong jelas bukan perasaan nyaman. Bei diam-diam mengamatinya sepanjang waktu. Ketika dia melihat bahwa Huo Yuhao tidak pingsan setelah kekuatannya yang melelahkan, tetapi agak lelah duduk dalam posisi bersila untuk bermeditasi sebagai gantinya, sebuah senyum tidak bisa membantu tetapi muncul di wajahnya. Dia diam-diam mengangguk. Dibandingkan melihat bakat seseorang, Bei lebih suka melihat temperamen seseorang. Dalam benaknya, saudara juniornya ini tidak diragukan lagi telah lulus ujian ini.
Waktu yang dibutuhkan seseorang untuk menyerap cincin jiwa 1000 tahun sangat panjang, jadi Bei Bei berjalan di sekitar lingkungannya untuk menyebarkan obat yang bisa mengusir binatang buas. Keberuntungan mereka sebenarnya cukup baik, hanya beberapa 10 tahun dan 100 tahun jiwa muncul sebagai tangya dibudidayakan, tetapi mereka semua dikejar oleh Bei Bei. Selain itu, mereka tidak menemukan keberadaan lain pada tingkat 1000 jiwa-jiwa, jadi prosesnya lebih menakutkan daripada benar-benar berbahaya. Setelah menghembuskan napas dalam-dalam, Tangya perlahan membuka matanya, menyebabkan cahaya yang bersinar muncul di dalam pupil matanya yang cerah. Energi dalam tubuhnya telah meningkat dengan jumlah yang sangat besar. Sepanjang jalur kultivasi Master Jiwa, pangkat ke-30 adalah ambang batas yang penting. Mampu melewati ambang ini memungkinkan seseorang untuk melangkah ke ranah penatua jiwa. Mencapai jiwa wilayah penatua menandakan bahwa seseorang adalah seorang ahli sejati yang memiliki masa depan yang tak terukur. Banyak guru jiwa yang memiliki bakat yang agak miskin tidak dapat menembus kemacetan peringkat ke-30, bahkan setelah menggunakan semua energi hidup mereka. Saya berhasil. Tangya melompat dengan bersemangat. Mengikuti stimulasi kekuatan jiwanya, 2 cincin jiwa kuning dan 1 cincin jiwa ungu dengan cepat bangkit dari kakinya. Pemandangan paling menarik adalah cincin jiwa ribuan tahun yang alami. Warna ungu cerah melepaskan aura penuh dengan keagungan, kekuatan Tangya sudah memasuki tingkat yang sama sekali berbeda dari saat ini. Bei Bei tersenyum ketika berkata, "Xiaoya, selamat." Tangya menjerit ceria saat dia tiba-tiba menerkam Bei Bei, memberinya pelukan. "Bei Bei, terima kasih." Bei Bei memeluk tubuh lembutnya, dan ekspresi yang agak menyayanginya muncul dalam senyum di wajahnya. "Karena aku sudah berjanji untuk membantu kamu mencapai impianmu, tentu saja aku akan melakukan itu." Ketika Tangya beristirahat di pelukan Bei Bei, dia secara tidak sengaja melihat sepasang mata besar dan heran menatapnya, menyebabkan dia tiba-tiba ingat bahwa ada orang lain yang hadir. Dia langsung melepaskan diri dari pelukan Bei Bei, dan menatap Huo Yuhao, yang mata rohnya berkedip-kedip, dengan ekspresi yang sedikit malu ketika dia berkata, "Apa yang kamu lihat? Pernahkah Anda melihat cinta antara seorang guru dan seorang siswa sebelumnya?" Petik 2. Huo Yuhao menjawab dengan nada yang sangat jujur, "Aku belum pernah melihatnya sebelumnya." Ketika dia melihat Bei Bei dan Tangya saling berpelukan, rasa iri yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di hatinya. Namun, dia sama sekali tidak iri dengan mereka. Kakak tertuanya yang tertua dan gurunya Xiaoya benar-benar cocok satu sama lain. Bei Bei terbatuk dan berkata, "Baiklah, karena kamu sudah selesai menyerap cincin jiwamu, kita harus segera meninggalkan tempat ini." Selama beberapa tahun terakhir, jumlah kecelakaan yang terjadi pada para soul-soul yang memasuki Great Stardew Forest telah meningkat. Bahkan daerah di sekitar hutan memiliki keberadaan seperti binatang buas ribuan tahun, jadi akan lebih baik bagi kita untuk pergi lebih cepat daripada nanti. Tangya mengangguk dan berkata, "Ayo pergi." Pada saat ini, langit sudah redup. Namun, menghabiskan malam di Great Stardew Forest jelas bukan rencana yang baik, jadi mereka bertiga mengabaikan kelelahan mereka karena mereka dengan cepat berlari menuju bagian luar hutan. Huo Yuhao, yang telah memulihkan kekuatan spiritualnya, bahkan mengaktifkan berbagai deteksi spiritualnya lagi, menciptakan tingkat keamanan lain untuk perjalanan mereka menuju pintu keluar hutan bintang besar Do, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan dapat menghindari 1000 tahun jiwa binatang yang tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Setelah bergegas dengan cepat selama 2 jam, mereka akhirnya berhasil kembali ke sungai tempat mereka makan ikan panggang. Ini sudah beberapa puluh mil dari Great Stardew Forest, yang berarti bahwa mereka, pada dasarnya, jauh dari bahaya. Huo Yuhao secara alami diseret dan membuat koki lagi, di bawah permintaan Tangya yang ganas untuk memanggang lebih banyak ikan. Namun, dia tidak perlu menangkap ikan kali ini. Bei Bei hanya merentangkan tangan kanannya ke dalam air, lalu kilat biru ungu melintas di dalam air, menyebabkan 10 makar tak sadar naik ke permukaan perut. Setelah itu, ia menggunakan teknik controlling crane capturing dragon untuk dengan cepat membawa mereka ke Bruxide, yang memungkinkan mereka untuk hampir secara instan dapat makan. Tangya juga mengeluarkan beberapa makanan yang disimpan dalam alat penyimpanan jiwa. Ketiga orang itu duduk bersama dan makan malam yang mewah. Tangya sangat bersemangat, yang membuatnya makan lebih banyak. Setelah selesai makan, dia langsung tidur di pohon besar di samping api unggun.
Di sisi lain, orang yang benar-benar mendapatkan manfaat terbesar, Huo Yuhao, belum tidur. Dia menahan kelelahan 2 kali lipat yang disebabkan oleh tubuh dan pikirannya yang lelah, dan meminta Bei Bei untuk memberinya beberapa petunjuk sehingga dia bisa mulai mengolah teknik surgawi misterius untuk pertama kalinya. Bei Bei sangat mengagumi ketekunan Huo Yuhao. Setelah melepas pakaian luarnya untuk menutupi tangnya, ia menjelaskan beberapa aspek utama dari budidaya teknik surgawi yang misterius kepada Huo Yuhao. Selain itu, dia membantu Huo Yuhao mulai bermeditasi. Jalan yang dilewati teknik misterius surga selama kultivasi jauh lebih rumit daripada teknik meditasi asli Huo Yuhao. Jumlah lorong yang digunakan oleh teknik ini setidaknya 10 kali lebih besar dari teknik aslinya, sedemikian rupa sehingga kekuatan jiwa Huo Yuhao bahkan tidak pernah melewati banyak saluran. Demi memastikan keamanan Huo Yuhao saat berkultivasi, Bei Bei duduk di belakangnya dalam posisi bersila. Tangan Bei Bei ditekan ke tengah punggung Huo Yuhao, memungkinkan kekuatan jiwanya meresap ke dalam tubuh Huo Yuhao saat ia membimbing kekuatan jiwa Huo Yuhao di sepanjang sirkulasi pertama teknik langit misterius.